Untuk masalah yang ketiga, adab makan. Adab makan ini termasuk sebenarnya adab yang panjang lebar, ya. Tapi beliau mencukupkan dengan 6 poin. Ya. Ada 6 poin di sini yang perlu digarisbawahi. Beliau mengatakan, hafizahullah, samillahi fi ibtida'i aklika wa syurbika. Sebutlah nama Allah, yaitu dengan mengucapkan bismillah, ya, di awal makanmu atau minummu, ya. Ketika hendak memulai makan atau minum, maka baca bismillah. Ini sebagaimana yang kita ketahui. Dan Rasulullah SAW mengatakan pada Umar bin Abi Salamah pada saat itu yang masih kecil, ya gulam samillah, wahai anak kecil, ya, wahai anak, ucapkanlah bismillah, sebutlah nama Allah, ya. Di sebuah riwayat, ya, riwayat Tabrani dengan kalimat jelas, idza akalta faqul bismillah, kalau kamu makan maka ucapkanlah bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah. Nah, ini yang sempurna dan paling utama, yang paling sempurna dan paling utama, yang sesuai dengan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian ada yang membolehkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian ada yang membolehkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi yang sesuai dengan riwayat adalah bismillah. Ya, ini yang lebih selamat, ini yang lebih utama, lebih baik insyaallah, ya. Baik, karena seorang memegang apa yang disampaikan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, seandainya orang lupa mengucapkan bismillah, maka ini tidak lepas dari dua keadaan. Kalau dia lupanya ketika saat di tengah makan, ya, maka dia baca apa? Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau seandainya ingatnya sudah selesai, bagaimana? Ya sudah, tidak perlu bismillah lagi, ya. Alhamdulillah, ya. Cukup mengucapkan nanti doa setelah makan, ya. Jadi kalau sudah selesai, maka tidak disyariatkan untuk mengulang. Dan termasuk ketika antum mau buang hajat, kan doa sebelum masuk toilet, ya. Ketika sudah di dalam, ya, tidak perlu dibaca, ya sudah lewat, gimana lagi, ya, sudah lewat, maka tidak perlu lagi. Ini yang pertama. Itu yang berapa tadi? Pertama atau kedua? Itu tadi yang pertama, ya. Ini sebenarnya dua sudah poinnya. Yang pertama itu adalah ketika memulai mau makan, mau minum, ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang dibaca adalah bismillah, ya. Jadi ketika memulai, jadi tempatnya adalah ketika hendak makan, ketika hendak minum, ya. Kalau lupa baru tadi, ya, di tengah. Kemudian yang kedua yang dibaca bismillah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Nah, ini yang disyariatkan, ya, adalah makan dengan tangan kanan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwa ada larangan jangan kalian makan dengan tangan kiri, jangan pula minum dengan tangan kiri, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Berarti kalau seorang makan dengan tangan kiri ada tasyabbuh, ya, ada keserupaan dengan syaitan, ya. Jadi tetap makan dengan tangan kanan. Adab yang ringan, masya Allah, antum amalkan, antum dapat pahala. Makan dapat pahala, ya. Makan dapat pahala. Mau tidur kalau diamalkan dapat pahala, ya, dan lain sebagainya, ya. Wa kul biyaminik, ya. Kalau seandainya orang tidak memiliki tangan kanan, ya, tentu berbeda keadaannya, ya. Kemudian insya Allah jelas masalah tangan kanan, ya. Dan saya menyampaikan kepada antum lumayan beberapa kali, ya. Sebagian orang ada yang pegang tangan kiri minum, contohnya alasannya karena tangan kanan kotor, ya kan. Padahal nanti ini juga mau dibuang, kan, ya. Dia pegangnya pakai tangan kiri, ditempel, ya. Jadi dengan tempelan ini ada ion-ion yang masuk ke sini, ada magnetik atau gimana, tiba-tiba tangan kirinya berubah jadi tangan kanan gitu. Tidak nyambung, ya. Jadi sudah, kalau tangan ini berarti tangan kiri sudah, ya. Kalau seperti ini, ya, tetap tangan kiri, ya. Tidak berubah jadi tangan kanan. Ketika diginikan pun tidak berubah, ya. Kalau gini baru tangan kanan. Jadi udah seperti ini. Apa sulitnya kita minum dengan tangan kanan?
Kalau seandainya mungkin besar ya, besar sulit ya, mungkin baru didukung dengan tangan kiri. Tangan kiri saya butuh bantuanmu, siap tangan kanan ya. Jadi tidak mengapa insya Allah. Jadi jangan dijadikan yang asas itu yang sebelah kiri. Atau antum makan dengan apa itu namanya, sendok dan garpu ya, tidak mengapa, silakan, tapi jangan yang kiri itu dimasukkan ke mulut. Caranya dikumpulkan, tetap yang masukkan adalah tangan kanan ya. Sebagian ada yang makan apa itu yang butuh di stick ya, biasanya kan garpunya sebelah kiri ya, pesonya sebelah kanan kan. Nah kalau orang-orang itu kan makannya dengan tangan kiri, antum balik lah, saya ini Islam ya, pesonya sebelah apa, sebelah kiri. Kalau tidak bisa tinggal dibalik saja nanti ya. Maksudnya tetap mau dengan tangan motong-motongnya, kalau pas makan dengan tangan kanan ya. Tidak harus ikut adab-adab ya, etika barat. Tetap yang kita pegang adalah adab Islam. Ya, wa qul bi yaminik. Kemudian yang keempat, wa qul mimma yalik, dan makanlah dari makanan yang terdekat darimu. Dan makanlah dari makanan yang terdekat darimu ya, dekat denganmu. Ini apabila makanan itu satu jenis. Maksudnya satu jenis itu seperti apa? Seperti kita umumnya di sini makan mungkin kabsah saja bareng-bareng kan antum, satu piring atau satu nampan itu bertiga, berempat, berlima atau lebih ya. Nah itu kan sama saja ya, atau biryani saja atau madghut saja ya. Ini antum makan masing-masing dari tempat yang terdekat. Jangan ngambil tempat dia utuh, tempat orang yang diambil ya. Punya habis, semua habis baru punya dia. Ini tidak adab, tidak etika. Kecuali kalau mau dia ngambil sesuatu di tempat dirinya, di yang jauh ada mungkin apa, cabai, ambil dari sana, tidak mengapa, tempat dia tidak ada ya. Atau mungkin makannya berbeda-beda ya, satu nampan tapi macam-macam ya, maka tidak mengapa ngambil yang dari yang lainnya. Kalau satu jenis, ya sudah yang terdekat. Mengapa ngambil punya orang sementara dia punya dia akhirkan? Masa orang ngambil punya dia, jadi tukeran gitu. Jadi nggak lucu nanti ya. Nah jadi ini ketika makanan itu satu jenis. Ketika bermacam-macam maka boleh mengambil dari yang jauh ya. Paham insyaallah ya. Selanjutnya anak-anak pondok paham masalah makan seperti ini. Yang kelima, wa idza faraghta fal'ak asabi'ak. Apabila engkau selesai makan, maka jilatilah jari jemarimu dan jangan merasa jijik ya. Itu jari Anda sendiri, dan sebelum makan Anda yang mencuci sendiri, justru antum lebih tahu kebersihan jari tersebut ya, daripada antum makan dengan sendok, yang sendok itu mungkin di restoran ya, sendok itu yang nyuci orang restoran, antum tidak tahu kebersihannya kan ya. Maka itu ada teman kita di sini, nggak hadir sekarang, dia diajak ngobrol waktu makan, diajak ngobrol sama orang non muslim. Ente orang muslim itu makan kok pakai jari ya, pakai apa, pakai tangan, nggak pakai sendok. Saya lebih tahu kebersihan tangan saya, dia jawabnya seperti itu aja, daripada kebersihan sendok itu. Ente tahu sendok itu nyucinya bagaimana? Kalau ini saya jelas nyucinya bersih. Akhirnya dia sendoknya ditaruh, makan juga pakai tangan. Cuci tangan pakai tangan ya. Jadi masuk akal ya kan. Nah jadi kalau sudah selesai, terkadang ada apa, sisa-sisa makanan, atau demikian pula ada minyak-minyak dan sebagainya, antum jilatin dan jangan merasa malu ya, jangan bismillah ya, karena itu termasuk adab Islami, dan bisa jadi keberkahan yang terakhir itu ada pada jilatan atau makanan yang terakhir itu ya. Dalam sebuah riwayat, keberkahan makanan itu fi wasatih, kata Rasulullah SAW ya, dari tengahnya. Jadi makanya dari samping kan, biar keberkahannya terus ada sampai akhir. Ketika terakhir yang di tengah sudah selesai ya. Dan bisa jadi di riwayat yang lain disampaikan fi akhiriha, di akhir dari makanan ya. Makanya kalau makan dihabiskan dan jangan disisakan, kecuali kalau makan rendang dapatnya lengkuas ya, beda perkara ya. Ya kan, itu rendang dari mana itu ya, jadi dari India ya, jadi atau mungkin tulang yang minta tidak bisa dimakan ya, jadi ya sudah disisakan. Pokoknya selama masih bisa dimakan, makan ya, dihabiskan. Dan
Berusaha untuk punya prinsip lebih baik nambah daripada kelebihan, daripada sisa. Sebagian orang ambil banyak-banyak, disisakan banyak, ya. Mending tambah tidak mengapa, ya. Jadi makan yang elegan, makan yang beradab, beretika, berkelas tinggi itu nambah daripada disisakan, ya. Dan saya berusaha, ya, ketika minum contohnya, atau mungkin di sini ada sisa. Makanya waktu itu pernah kan ada, saya pergi kemana, saya kembali, loh tidak, mana ini kok diambil ini, padahal masih ada sisa. Ya, saya pengen habiskan dulu, kalau sudah habis baru silahkan ambil. Ya, selama ada sisa antum lihat di sini jangan diambil. Termasuk di sini juga ketika ada sisa-sisa antum bawa pulang, ya, bawa pulang dihabiskan dulu. Ya. Berusaha lebih baik nambah daripada sisa. Ya, berusaha antum, karena begitu banyak orang yang tidak bisa makan minum seperti kita, ya, nikmat. Nah, kemudian untuk menjilati ini bukan hanya jari, ya, termasuk piring yang tempat antum makan pun dibersihkan. Caranya bagaimana? Ya, dengan dibersihkan dulu dengan jari, ya, kemudian antum ambil, jilat jari jemari, atau dibersihkan kemudian diambil, dijilatin piring tersebut, tidak mengapa. Itu bukan termasuk dari hal yang yang bertentangan dengan syariat. Justru itu adalah kebaikan dan ada keberkahan di balik dari itu. Antum mengetahui sunnah. Kalau seandainya antum makan di restoran kemudian ditanya, Mas, enak atau doyan atau gimana, lapar apa doyan, dua-duanya, ya, enggak apa-apa, enak ini, orang seneng. Antum makan nasi padang di mana, di restoran, kemudian habis bersih orangnya seneng, wih nyucinya gampang Mas, ya. Sudah besok-besok tak gratiskan aja, seneng orang-orang seperti itu, ya. Daripada ini makan kok masih sisa banyak, gimana sih? Makanya di sini ikhwas sekalian, di beberapa restoran saya pernah baca, di antaranya di Madrut Tihamah, di itu 91 atau berapa Pak, 91 atau 71 itu Madrut Tihamah, sebelum Syari Abu Bakar itu, atau mungkin di Romansia juga ada. Itu ada tulisan, saya baca tulisannya, ya, ada stiker, min muqtadayati syukrin ni'mah al-muhafadhu 'alaiha. Di antara konsekuensi dari syukur nikmat adalah menjaga nikmat tersebut, ya. Fa idza zada min ta'amika ba'da faraghika minhu fala tataraddad. Seandainya makananmu tersisa setelah engkau selesai, maka jangan ragu-ragu antatlub, untuk meminta tobak syukur nikmah. Tobak syukur nikmah, ya, semacam tempat untuk syukur nikmat maksudnya. Wahmil ta'am azaid ma'aka wa tasaddaq bihi, ya. Bawa makanan yang sisa tersebut, kamu bisa sedekahkan orang lain. Bisa kamu sedekahkan atau bisa dimakan sendiri. Kalau kita makan sendiri kan saat pulang. Ya, makanya, nah ini bagus, ini ada pengingat-pengingat seperti ini. Semestinya matam-matam juga ditulis tulisan seperti ini. Nah, ini kita mulai dari ruang lingkup kita sendiri. Kita masing-masing, kemudian keluarga kita dan teman-teman, ya, kita praktekkan ketika makan di sini, ketika Rabu malam belajar bahasa Arab. Boleh dipraktekkan. Ya, jangan ada sisa di antara kita. Jangan ada sisa makanan yang disisakan, ya. Karena apa? Karena hal tersebut tidak baik, bisa jadi keberkahannya yang di akhir itu, ya. Sebagian orang di sini saya pernah mendengar, ya, kalau tidak salah mungkin orang Indonesia, kalau kita habiskan semuanya nanti kasihan kucing-kucing di kornes dan sebagainya itu. Syubhat ini. Syubhat. Burung-burung juga nggak dapat makanan, itu kan? Ya tidak? Bagaimana kita meluruskannya? Ya. Bagaimana meluruskannya? Burung, kucing, ikan dan sebagainya itu udah diatur rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka rezekinya masing-masing diatur oleh Allah. Adapun ini tanggung jawab dirimu secara asal, bukan tanggung jawab mereka. Bisa jadi nanti ketika mau kita berikan kepada kucing atau burung atau yang lainnya, kita tidak dapati mereka di mana, entah pergi semuanya dan sebagainya, ya. Jadi tanggung jawab kita adalah makanan itu, ya, kita habiskan, berusaha untuk habiskan. Ya, seandainya mungkin benar-benar tidak habis, mungkin porsinya kebanyakan atau bagaimana, dikasih orang, ya itu bisa dibawa pulang, dimakan di rumah, atau seandainya mau diberi kepada burung, ya sudah, silakan. Tapi jangan dijadikan sebagai kebiasaan, ya. Nampan besar, cukup buat 10 orang, yang makan hanya 5 orang, sisanya banyak, ya. Ini kan sangat
sayang sekali, ya, sangat disayangkan sekali, ya. Nah, ini matam-matam seperti ini bagus, ya. Ya, dan antum ketika makan ada sisa jangan malu-malu, minta apa sih, aluminium foil atau tempat lah pokoknya, minta saya bawa pulang, ya. Itu adalah hal yang baik, ya. Bukan tidak mencela diri kita sedikit pun, ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah apa? Menjilati jari jemari, ya. Jadi setelah selesai, ikhwas sekalian, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai baru dicuci, ya. Setelah bersih, maksudnya setelah bersih baru dicuci. Bukan masih banyak ternyata malah antum tisui. Sebagian dari seperti itu kan. Ini masih banyak, ini bumbu-bumbunya itu masih ngumpul di situ, apalagi kalau rendang. Enak banget itu. Ya. Maka di dalam syariat juga dibolehkan yang menjilati itu bukan hanya dirinya, pasangannya pun dibolehkan. Ya, jari jemari istri dijilat oleh suaminya atau sebaliknya, ya. Termasuk di situ ada kecintaan, ya. Saling suap menyuap, selesai dijilat oleh istrinya. Ini termasuk dari tuntunan di dalam syariat dan bukan jorok. Jorok tidak, ya. Ini bukan bukan jorok dan kotor, ya. Tapi ini sesuai dengan syariat. Terakhir, masalah yang terakhir, waqul alhamdulillah, dan ucapkanlah alhamdulillah. Kalau memulai dengan bismillah maka ditutup dengan alhamdulillah. Kapan tempatnya? Yaitu setelah selesai dari makan atau minum, ya, ketika memang sudah selesai. Bukan ketika sudah selesai satu suapan alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bismillah alhamdulillah, bukan. Tapi memulai pertama bismillah, ketika sudah selesai dari sama sekali dari makan itu baru alhamdulillah. Dan kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, beliau menjelaskan, ya, seandainya seorang mengucapkan alhamdulillah saja itu sudah cukup, ya. Seandainya dia mengucapkan alhamdulillah cukup. Tapi dalam riwayat-riwayat, ya, yang terbaik, yang lebih sempurna kata beliau adalah ketika dibaca sesuai dengan riwayat, ya, lebih sempurna lagi, seperti alhamdulillahilladzi at'amana atau atamani hadza at'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ya. Atau ada doa yang lainnya, alhamdulillahi katsiran thayyiban mubarakan fi ghaira makfiyyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana, ya. Ini diantara kalimat-kalimat ucapan alhamdulillah setelah makan. Taib. Tambahan untuk adab makan, dan sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa adab makan ini sebenarnya banyak sekali. Di antara adab makan yang penting, ikhwas sekalian, itu adab makan ini ada sebelum, ada saat makan, dan ada setelah makan. Kita campur. Jadi antaranya adalah berusaha untuk mencari makanan yang halal. Ya, berusaha untuk mencari makanan yang halal. Usahakan untuk dijauhkan dari makanan yang, usahakan untuk menjauhkan diri dari makanan yang haram. Kemudian tidak boleh makan dan minum di bejana yang terbuat dari perak dan emas. Karena ini adalah kebiasaan orang-orang kufar di dunia. Adapun kita, ini nanti tempatnya adalah di akhirat, di surga insyaallah. Semoga Allah memudahkan kita masuk dalam surga. Allahumma amin. Kemudian kalau seandainya ada orang, ya, maka tidak mengapa, bagus baginya untuk diajak orang tersebut, ayo makan, ya. Mengajak orang lain makan bareng, ya. Karena hakikatnya ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan untuk satu orang itu cukup buat dua orang. Wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makan buat dua orang cukup buat 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfil tsamaniyah. Makan buat 4 orang cukup buat 8 orang. Ya, dengan kumpul-kumpul itu akan datang keberkahan, tidak sendiri-sendiri. Kemudian diantaranya juga adalah tidak berlebihan, ya, tidak berlebihan. Kalau sehari-hari, nah ini nasihat penting juga buat ibu-ibu, ya. Kalau sehari-hari cukup 1 atau 2 atau 3 lauk pauk saja plus sayurnya, maka tidak berlebihan sampai 10, 15, ya.
sampai banyak. Nah, ini berlebihan ya, sampai diangetin. Ya, ini berlebihan. Kemudian ya, di antaranya adalah mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini sebagian salafus saleh dahulu melakukan ya. Termasuk juga jangan makan saat panas-panasnya ya, maksudnya saat makanan sedang panas itu jangan dimakan ya, karena itu tidak baik. Sebaiknya sampai rada dingin atau hangat lah kita katakan. Ini lebih besar keberkahannya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innahu a'dhamu lil barakah, lebih besar keberkahannya. Kemudian tidak boleh menghina dan mencela makanan. Tidak boleh mencela dan menghina makanan. Makanannya asin ini ya. Untuk menghina ya. Kalau mengabarkan insya Allah tidak mengapa. Mungkin suruh mencicipi oleh istri, ini masih kurang garam nih, atau ini kelebihan kasinan sehingga ditambahi kuah lagi ya. Ya, kalau untuk mencela maka ini tidak diperbolehkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau suka makanan beliau makan, kalau tidak maka beliau tinggalkan. Beliau tidak pernah mencela makanan. Luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab juga makan tidak boleh terburu-buru cepat-cepat. Makan cepat-cepat itu termasuk ya sifat dari orang rakus. Makanya kalau antum dapatkan ada video-video tantangan makan buru-buru, itu tidak sesuai dengan tuntunan ya, tidak baik seperti itu. Belum bisa jadi bahkan ada yang sampai menelan korban ya karena hal tersebut. Kemudian di antaranya pula, kalau memang makanannya memungkinkan untuk dimakan dengan 3 jari, maka sunnahnya makan dengan tiga jari. Dengan 3 jari ya, kalau memang memungkinkan. Kalau bubur tidak memungkinkan. Hatta nasi pun sulit ya, ya. Kalau orang dahulu atau Rasul sallallahu alaihi wasallam mungkin makan kurma atau apa yang memungkinkan untuk dengan 3 jari, maka bisa diamalkan. Kemudian di antaranya pula makan tidak sambil bersandar. Nah, makan sambil bersandar itu bagaimana? Nanti saya kasih contohnya. Contohnya itu lihat Pak Rafi'i atau Pak Sukin. Nah, itu bersandar, termasuk seperti ini nih. Makan tangan kirinya seperti itu. Itu termasuk makan bersandar. Nah, ini tidak diperbolehkan. Makruh makan seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan ya bahwasanya apa sih kata beliau, la akulu muttaqian atau kama qala. Beliau mengatakan saya tidak makan sambil bersandar. Ya. La akulu wa ana muttaqi. Saya tidak makan sambil bersandar, maksudnya bersandar seperti itu. Jadi miring kanan atau miring ke kiri ya. Kalau miring ke kanan ke mana? Kalau kanan sepertinya tidak ya, karena kanan kan digunakan untuk makan. Seringnya ke kiri seperti ini. Ya, ini termasuk bersandar, tidak diperbolehkan. Atau yang bersandar seperti contohnya duduknya raja-raja itu di permadani miring ya. Ya, atau seperti orang di sini biasanya kan pakai apa itu namanya? Pakai bantal itu buat bersandar. Nah, itu termasuk bersandar. Hindari makan dengan gaya seperti itu. Kemudian juga tidak diperbolehkan juga makan sambil telungkup. Ya, orang telungkup sedang baca apa gitu sambil makan, dia makan kacang atau kuaci. Nah, ini juga tidak diperbolehkan, ini termasuk dari yang makruh. Ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting juga. Kalau ada makanan yang jatuh dan masih bisa dibersihkan, maka diambil yang bersih dan dimakan. Dan jangan merasa malu atau jijik. Ini bagaimana Islam menghormati makanan. Makanya orang kan tidak boleh istinja atau istijmar dengan makanan. Dengan batu kan boleh ya. Dengan makanan tidak boleh. Mungkin ada khubus kering. Boleh tidak buat istinja? Tidak boleh. Karena ini termasuk dari makanan. Makanan memiliki kehormatan. Ya, ada kehormatan baginya.
Makanya demikian pula ketika jatuh dan mungkin untuk dibersihkan atau dibuang yang kotor kemudian dimakan, lakukan. Kalau bubur tidak bisa ya, bubur jatuh ya sudah, tidak bisa dibersihkan. Kecuali kalau bubur yang masih memungkinkan mungkin ya. Yang cair-cair agak sulit. Nah, tapi kalau contohnya mungkin khubus ya atau kurma masih bisa dibersihkan, hilangkan kotorannya kemudian makan yang bersih. Kemudian di antaranya juga adalah ketika ada lebah jatuh ke minuman kita, apa yang kita lakukan? Dibuang? Jangan, tapi masukkan lebah itu ya, karena di satu sayapnya ada racun, satunya ada penawarnya, kemudian angkat buang. Dan jangan ragu-ragu kemudian mengatakan ini tidak baik, ini kotor dan sebagainya ya. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW ya, jadi tidak mengapa setelah itu diminum. Kemudian diantaranya juga ya, berusaha untuk syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mensyukuri makan, dimudahkan makan sehari 3 kali ya, 2 kali atau 3 kali. Ya, maka jangan lupa banyak-banyak bersyukur pada Allah. Kalau kita diundang makan, jangan lupa mendoakan orang yang ngundang ya. Allahumma at'iman at'amani wasqiman saqani. Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberi makan padaku dan berilah minum orang yang telah memberi minum padaku. Ya, kita berikan doa, kita doakan. Ya. Itu mungkin diantaranya secara umum ya dari adab-adab makan.